Kita mulai dengan pertanyaan klasik. Benarkah teh bisa menurunkan tekanan darah tinggi pada lansia? Banyak yang skeptis, menganggap ini cuma mitos atau akal-akalan penjual teh. Tapi di sini kita bicara berdasarkan sains, bukan omong kosong. Faktanya, ada 10 jenis teh yang terbukti secara ilmiah membantu menurunkan tekanan darah. Bukan teh sembarangan, tapi teh-teh dengan kandungan aktif yang berdampak langsung ke sistem kardiovaskular. Jadi, ini bukan soal percaya atau tidak, tapi soal tahu atau tidak tahu. Tugas saya membuat Anda tahu. Kita akan bongkar satu persatu tanpa ditutup-tutupi. Setelah nonton video ini, cara pandang Anda terhadap secangkir teh akan berubah total. Smart people, let's get started. Pertama, si primadona merah, teh rosella. Teh ini bukan sekadar minuman, tapi juga simbol gaya hidup sehat yang kini makin populer di kalangan masyarakat urban maupun tradisional. Warnanya yang merah menyala bukan hanya cantik dipandang, tapi juga menandakan kandungan nutrisinya yang luar biasa. Teh ini dibuat dari kelopak bunga rosella, kaya antosianin, antioksidan kuat yang membantu menurunkan tekanan darah. Selain antosianin, rosella juga mengandung vitamin C, mineral, dan polifenol yang mendukung daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan kulit. Cara kerjanya, antosianin dan polifenol dalam rosella merelaksasi pembuluh darah, membuat aliran darah lebih lancar, dan jantung tidak perlu kerja ekstra. Efek ini sangat penting, terutama bagi lansia atau mereka yang punya riwayat hipertensi dalam keluarga. Studi di Journal of Nutrition membuktikan, minum teh rosella 3 kali sehari selama 6 minggu, menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Bahkan, beberapa penelitian lain menyebutkan rosella juga bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Cara membuatnya, seduh 3-5 kelopak rosella kering dengan air panas, 90 derajat, lalu diamkan 5-10 menit agar zat aktifnya larut sempurna. Anda bisa menyesuaikan jumlah kelopak sesuai selera kekuatan rasa. Minum 2-3 kali sehari, misalnya pagi setelah sarapan, siang, dan malam sebelum tidur. Jadikan ini rutinitas harian untuk hasil optimal. Rasanya asam segar, mirip cranberry, dan bisa ditambah madu murni jika kurang suka asam. Madu juga menambah manfaat antioksidan dan rasa manis alami tanpa gula tambahan. Jadikan ini ritual pagi atau malam, ajak keluarga untuk bonding sehat. Menikmati teh rosella bersama bisa jadi momen kebersamaan yang menyehatkan dan mempererat hubungan keluarga. Hipertensi itu the silent killer, sering tanpa gejala, tahu-tahu stroke atau serangan jantung. Banyak orang baru sadar saat sudah terlambat, padahal pencegahan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti minum teh rosella. Mengabaikan tensi tinggi sama saja main-main dengan nyawa. Jangan tunggu sampai ada gejala, lebih mencegah sejak dini. Boleh minum rutin, asalkan sesuai anjuran. Kombinasikan dengan pola hidup sehat seperti makan bergizi, olahraga teratur, dan cukup tidur. Jangan lupa, teh rosella hanya salah satu bagian dari gaya hidup sehat. Imbangi dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Tapi ingat, jangan minum berlebihan, lebih dari 3 cangkir sehari bisa berisiko pada liver. Moderasi adalah kunci. Jika sedang minum obat dokter, konsultasikan dulu sebelum rutin minum teh rosella, agar tidak terjadi interaksi obat yang tidak diinginkan. Teh ini membantu, tapi bukan pengganti obat dokter. Selalu utamakan saran medis. Teh rosella itu seperti satpam galak tapi baik hati, jaga tekanan darah tetap stabil, melindungi jantung Anda setiap hari. Mulai sekarang, sediakan teh rosella di rumah. Simpan di tempat yang mudah dijangkau agar tidak lupa minum setiap hari. Investasi murah untuk kesehatan jantung Anda dan keluarga. Dengan satu kebiasaan sederhana, Anda bisa melindungi masa depan bersama. Smart, kan? Berikutnya, kita akan membahas teh yang paling populer di dunia. Teh hijau. Teh ini bukan hanya sekadar minuman, tapi juga bagian dari tradisi dan gaya hidup sehat di banyak negara Asia seperti Jepang dan Tiongkok. Banyak orang minum teh hijau karena mengikuti tren, apalagi di kalangan anak muda. Namun, di balik popularitasnya, teh hijau menyimpan manfaat luar biasa, terutama untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan menurunkan risiko penyakit jantung. Rahasianya terletak pada kandungan antioksidan yang sangat tinggi, terutama katekin, dengan jenis paling terkenal yaitu AJCG atau epigallocatechin gallati. AJCG ini mampu meningkatkan produksi oksida nitrat di dalam tubuh, sehingga pembuluh darah menjadi lebih rileks, aliran darah lancar, dan tekanan darah pun turun secara alami.
Banyak penelitian dan meta-analisis telah membuktikan bahwa konsumsi teh hijau secara rutin efektif menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Efeknya memang tidak instan, tapi sangat signifikan jika dilakukan secara konsisten. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, seduh teh hijau dengan air bersuhu 25 mg selama 2-3 menit saja. Jangan gunakan air mendidih agar kandungan antioksidannya tidak rusak. Minumlah tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Cobalah mengganti minuman manis Anda, seperti soda atau teh kemasan, dengan teh hijau, terutama setelah makan siang atau saat butuh konsentrasi ekstra di tempat kerja. Teh hijau juga membantu menjaga energi tetap stabil tanpa membuat Anda gelisah. Jika Anda mengabaikan konsumsi teh hijau, Anda kehilangan kesempatan mendapatkan antioksidan kuat yang berperan melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas dan kolesterol jahat. Bayangkan katekin sebagai pasukan khusus yang bertugas membersihkan radikal bebas dan plak di arteri, sehingga pembuluh darah tetap sehat dan elastis. Anjurannya, minumlah 2-3 cangkir teh hijau per hari dan pilih teh berkualitas tinggi, baik dalam bentuk daun maupun bubuk matcha. Namun, hindari minum teh hijau saat perut kosong jika Anda memiliki masalah lambung atau maag, karena bisa memicu iritasi. Selain itu, jangan konsumsi teh hijau terlalu dekat dengan waktu tidur, terutama jika Anda sensitif terhadap kafein, agar tidur Anda tidak terganggu. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki kondisi medis tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin minum teh hijau. Jadilah pasien cerdas yang selalu memperhatikan kesehatan secara menyeluruh. Teh ketiga, teh daun zaitun. Teh ini mungkin belum sepopuler teh hijau atau teh hitam, tapi manfaatnya luar biasa dan sudah dikenal sejak zaman kuno di kawasan Mediterania. Daun zaitun telah digunakan sebagai ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Daunnya mengandung oleuropein, polifenol super yang punya efek antihipertensi, antiinflamasi, dan antioksidan. Selain itu, ada juga senyawa lain seperti hidroksitirosol yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Oleuropein bekerja seperti calcium channel blocker alami, membuat pembuluh darah rileks dan tekanan darah turun. Cara kerjanya mirip obat medis, tapi berasal dari alam, sehingga lebih minim efek samping. Studi di jurnal Phytomedicine membuktikan, ekstrak daun zaitun sama efektifnya dengan obat captopril untuk hipertensi tahap 1. Bonus juga menurunkan trigliserida. Artinya, teh ini tidak hanya menurunkan tekanan darah, tapi juga membantu menjaga profil lemak darah tetap sehat. Cara konsumsi, seduh 1 sendok teh daun zaitun kering dengan air panas, 90 derajat selama 5-10 menit. Minum 1-2 kali sehari. Pilih daun yang berkualitas dan pastikan air tidak terlalu mendidih, agar kandungan aktifnya tetap terjaga. Rasanya agak pahit, bisa ditambah lemon atau madu. Kombinasi ini tidak hanya memperbaiki rasa, tapi juga menambah manfaat antioksidan dari lemon dan madu. Bebas kafein, cocok diminum malam hari sebagai ritual relaksasi. Banyak orang merasa lebih tenang dan tidur lebih nyenyak setelah minum teh daun zaitun sebelum tidur. Efek buruk jika diabaikan, Anda melewatkan alternatif alami yang terbukti secara klinis. Padahal, ini bisa menjadi solusi tambahan untuk mengelola tekanan darah tanpa ketergantungan obat kimia. Candaan, kalau hipertensi itu pintu macet, oleuropein itu pelumasnya. Ia membantu melonggarkan pembuluh darah yang kaku, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Anjuran, mulai dengan dosis rendah, kombinasikan dengan diet sehat. Jangan lupa tetap aktif bergerak dan kelola stres untuk hasil optimal. Larangan, hati-hati jika sudah minum obat penurun tensi atau diabetes, bisa menyebabkan tekanan darah, gula turun drastis. Selalu pantau tekanan darah secara rutin di rumah. Konsultasi dokter wajib sebelum mencoba. Dengan pengawasan yang tepat, teh daun zaitun bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat Anda, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil secara alami. Teh keempat, teh buah hawthorn, tonik jantung dari Eropa dan Tiongkok. Kandungan flavonoid dan OPCs di hawthorn menargetkan sistem kardiovaskular, memperkuat kontraksi jantung, melebarkan pembuluh darah, dan punya efek diuretik ringan. Tinjauan 14 penelitian membuktikan, suplemen hawthorn menurunkan tekanan darah pada hipertensi ringan hingga sedang. Efeknya bertahap, tapi efek samping minimal dan menutrisi jantung.
Cara konsumsi, seduh 1 sendok makan buah hawthorn kering, hancurkan sedikit, seduh air panas 10-15 menit, minum 1-2 kali sehari. Cocok untuk relaksasi sore atau malam hari. Efek buruk jika diabaikan, Anda melewatkan herbal jantung paling teruji. Candaan, jantung seperti mesin mobil, Hawthorn itu oli aditif super premium. Anjuran, konsisten, beri waktu 1-2 bulan. Larangan, jangan konsumsi tanpa konsultasi dokter jika sudah pakai obat jantung hipertensi. Interaksinya bisa berbahaya. Kelima, teh relaksasi, teh kamomil. Kamomil mengandung apigenin, antioksidan yang menenangkan sistem saraf dan membantu tidur. Apigenin mengikat reseptor GABA di otak, menurunkan kecemasan dan mempermudah tidur. Stres dan kurang tidur adalah pemicu utama hipertensi. Dengan kamomil, siklus stres terputus, hormon stres turun, detak jantung melambat, pembuluh darah melebar. Tidur berkualitas membantu tekanan darah turun alami di malam hari. Cara konsumsi, seduh secangkir teh kamomil hangat 30-60 menit sebelum tidur, tanpa gula. Nikmati di tempat tenang, jauhkan gadget, ciptakan suasana relaksasi. Efek buruk jika diabaikan, stres jadi tuan hidup Anda. Kualitas tidur rusak, risiko hipertensi naik. Candaan, stres itu seperti menekan pedal gas terus, kamomil mengangkat kaki Anda dari pedal. Anjuran, jadikan kebiasaan malam, pilih bunga kamomil berkualitas. Larangan, hati-hati jika alergi keluarga Asteraceae, dan konsultasikan jika hamil menyusui. Keenam, teh hitam, yang paling umum. Teh ini bukan sekadar teman sarapan, tapi juga punya sejarah panjang sebagai minuman yang menyehatkan di berbagai budaya. Dari Inggris sampai Asia, teh hitam selalu jadi pilihan utama untuk memulai hari dengan energi. Banyak orang minum teh hitam dengan gula berlebihan. Itu bukan sehat, itu minum diabetes. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar untuk kesehatan jangka panjang. Teh hitam kaya antioksidan, thiaflavin dan thiarubigen. Dua senyawa ini bukan hanya memberi warna dan rasa khas, tapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Senyawa ini terbentuk saat oksidasi daun teh dan berfungsi seperti petugas kebersihan pembuluh darah. Mereka membantu membersihkan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Mereka membantu melebarkan dan membuat pembuluh darah lebih elastis. Ini penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah penyumbatan. Hasilnya, aliran darah lancar, tekanan menurun, tubuh pun terasa lebih segar dan risiko penyakit jantung bisa ditekan. Selain itu, teh hitam punya efek antiinflamasi, mengurangi peradangan di pembuluh darah, pemicu utama hipertensi. Peradangan yang dibiarkan bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah. Ini proses biologis nyata, bukan sulap. Semua ada penjelasan ilmiahnya. Cara konsumsi, seduh 1 kantong atau 1 sendok teh daun teh hitam dengan air panas. Diamkan 3-5 menit, minum tanpa gula. Nikmati aroma dan rasa aslinya. Pagi hari adalah waktu ideal. Teh hitam bisa membantu tubuh bangun dan siap beraktivitas. Awalnya pahit, tapi lama-lama Anda akan terbiasa. Lidah akan belajar menikmati rasa alami tanpa tambahan gula. Kalau ingin manis, pakai madu sedikit saja. Pilih madu asli, bukan pemanis buatan, agar manfaat teh tetap maksimal selia. Jika Anda terus minum teh dengan cara salah, risiko hipertensi tetap mengintai. Gula berlebih bisa membatalkan manfaat teh hitam. Studi menunjukkan konsumsi rutin teh hitam menurunkan tekanan darah signifikan. Ini bukti, bukan mitos. Penelitian dari berbagai negara sudah membuktikan efek positifnya. Jangan sampai teh hitamnya lebih banyak gula daripada tehnya. Pilihan kecil tapi dampaknya besar untuk kesehatan. Kesehatan itu soal pilihan cerdas. Bukan sekadar memanjakan lidah. Sains tidak berbohong. Angka tidak bisa dimanipulasi. Setiap tegukan adalah keputusan. Kalau ada yang bilang ini cuma mitos, suruh baca jurnalnya. Data dan riset sudah jelas mendukung manfaat teh hitam. Jangan cari penyakit dengan cara minum teh yang salah. Pilih kebiasaan yang mendukung kesehatan, bukan sebaliknya. Pilih yang sehat, bukan yang sekadar enak. Nikmati manfaat teh hitam dengan cara yang benar. Kecerdasan itu juga soal memilih apa yang masuk ke tubuh. Setiap hari Anda punya kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik. Smart people make smart choices. Jadilah bagian dari mereka yang memilih sehat, mulai dari secangkir teh hitam di pagi hari. Ketujuh, teh kayu manis. Bukan cuma taburan kue, tapi bumbu penakluk hipertensi. Kayu manis telah lama dikenal sebagai rempah yang kaya manfaat, namun tahukah Anda bahwa ia juga bisa menjadi senjata ampuh melawan tekanan darah tinggi?
Kandungan utamanya sinamaldehida, terbukti membantu melebarkan pembuluh darah. Senyawa ini bekerja dengan cara yang mirip dengan obat-obatan medis yang sering diresepkan untuk penderita hipertensi. Efek vasodilatasi ini mirip obat hipertensi. Dengan melebarkan pembuluh darah, sinamaldehida membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan pada dinding arteri. Pembuluh darah yang melebar, tekanan darah turun, jantung lebih ringan kerjanya. Cara konsumsi? Bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi kayu manis agar mendapatkan manfaat maksimalnya? Seduh 1 batang atau setengah sendok teh bubuk kayu manis dengan air panas. Minum setelah makan. Minuman ini tidak hanya lezat tetapi juga menyehatkan. Kayu manis juga bantu atur gula darah, manfaat ganda. Ini sangat penting bagi mereka yang juga berjuang dengan diabetes. Mengabaikan kayu manis berarti kehilangan senjata alami lawan hipertensi. Data ilmiah. Apa kata penelitian tentang manfaat kayu manis ini? Meta-analisis menunjukkan konsumsi rutin kayu manis menurunkan tekanan darah, terutama pada prehipertensi dan diabetes tipe 2. Penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa kayu manis bukan sekadar mitos. Ini bukan sekadar katanya, tapi sudah terbukti. Para ahli kesehatan dan ilmuwan telah mengkonfirmasi manfaat ini melalui berbagai studi. Jangan cuma pakai kayu manis buat topping roti manis, itu salah kaprah. Penggunaan kayu manis sebaiknya lebih dari sekadar hiasan. Konteks penting, gunakan sebagai minuman fungsional, bukan pemanis makanan tidak sehat. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan manfaat kesehatannya secara optimal. Manfaatkan bumbu dapur ini dengan cerdas. Pilihlah cara konsumsi yang tepat untuk mendapatkan hasil terbaik. Jangan abaikan potensi besar dari bahan sederhana. Kayu manis mungkin terlihat biasa, tapi manfaatnya luar biasa. Kayu manis mudah didapat, murah, dan efektif. Anda bisa menemukannya di pasar tradisional maupun supermarket. Jangan tunggu hipertensi parah baru bertindak. Mulailah dari sekarang untuk menjaga kesehatan Anda. Cegah sejak dini dengan cara alami. Menggunakan kayu manis adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar. Pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa memilih untuk hidup lebih sehat dengan bantuan kayu manis. Gunakan otak, bukan sekadar lidah. Pilihlah makanan dan minuman yang tidak hanya enak, tapi juga menyehatkan. Jadikan kayu manis bagian dari gaya hidup sehat. Integrasikan kayu manis dalam rutinitas harian Anda. Cerdas dalam bertindak, itu kuncinya. Dengan langkah-langkah kecil, Anda bisa mencapai kesehatan yang lebih baik. Smart people, manfaatkan kayu manis. Jadilah bagian dari mereka yang cerdas dalam menjaga kesehatan. 8. Teh jahe bukan cuma penghangat badan, tapi rimpang penurun tekanan darah yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya. Senyawa utamanya, gingerol, adalah antiinflamasi dan antioksidan kuat. Gingerol membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan yang bisa memperburuk tekanan darah tinggi. Gingerol menghambat saluran kalsium di otot pembuluh darah, membuatnya lebih rileks dan melebar. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah bisa turun secara alami. Mekanisme ini mirip obat calcium channel blocker yang sering diresepkan dokter untuk penderita hipertensi, namun jahe berasal dari alam. Anda dapat take out dari dapur sendiri, tanpa harus selalu mengandalkan obat kimia. Cara konsumsi, iris jahe segar, geprek, seduh air panas 5-10 menit, bisa tambah madu lemon. Rasa hangat dan aromanya menenangkan pikiran. Waktu terbaik, sore hari, untuk relaksasi. Menikmati teh jahe di sore hari bisa membantu tubuh dan pikiran lebih tenang setelah aktivitas seharian. Teh jahe bukan cuma buat pilek, tapi juga untuk tekanan darah stabil. Jangan berlebihan, cukup secukupnya agar manfaatnya optimal dan aman. Mengabaikan jahe berarti membiarkan pembuluh darah kaku, jantung kerja ekstra. Padahal menjaga elastisitas pembuluh darah sangat penting untuk kesehatan jantung jangka panjang. Studi menunjukkan konsumsi jahe rutin menurunkan risiko hipertensi. Bukti awal sangat menjanjikan, meski tetap perlu penelitian lebih lanjut untuk dosis dan efek jangka panjang. Jangan berharap makan permen jahe sekilo bisa sehat. Pilih bentuk alami, bukan olahan manis yang justru bisa menambah gula darah. Gunakan jahe sebagai bagian dari pola hidup sehat, dikombinasikan dengan makanan bergizi dan aktivitas fisik teratur. Jahe mudah didapat, murah, dan efektif. Jangan tunggu hipertensi menyerang. Cegah dengan cara alami, mulai dari sekarang. Pilihan ada di tangan Anda. Bijaklah dalam konsumsi dan jadikan jahe teman setia kesehatan Anda. Gunakan jahe untuk kesehatan, bukan sekadar rasa.
Cerdas bertindak, sehat didapat. Smart people, manfaatkan jahe setiap hari untuk hidup lebih baik. 9. Teh dandelion, sering dianggap gulma, padahal apotek alami untuk hipertensi. Kandungan utama taraksakum dan kalium tinggi. Dandelion bekerja melebarkan pembuluh darah dan sebagai diuretik alami. Efek diuretik membantu buang kelebihan garam dan cairan lewat urin. Ini penting karena retensi cairan piku tekanan darah tinggi. Teh dandelion mirip efek obat diuretik, tapi tanpa efek samping kekurangan kalium. Cara konsumsi, seduh 1 sendok teh dandelion kering dengan air panas 10 menit. Minum 2 reti kali seminggu. Jangan diminum sebelum tidur karena efek diuretik. Mengabaikan dandelion berarti membiarkan retensi cairan, risiko hipertensi tetap tinggi. Studi membuktikan konsumsi dandelion meningkatkan frekuensi buang air kecil dan menurunkan tekanan darah. Jangan buang dandelion, manfaatkan sebagai solusi alami. Alam sudah sediakan banyak solusi, tinggal kita mau atau tidak. Dandelion mudah didapat, murah dan efektif. Jangan tunggu komplikasi baru bertindak. Cegah sejak dini dengan cara alami. Jadikan dandelion bagian dari gaya hidup sehat. Smart people, manfaatkan dandelion. Terakhir, teh rooibos dari Afrika Selatan. Bebas kafein, bisa diminum kapan saja. Bukan dari Camellia sinensis, tapi manfaatnya luar biasa untuk tekanan darah. Rooibos kaya antioksidan, aspalatin dan quercetin, pejuang melawan stres oksidatif. Stres oksidatif merusak pembuluh darah, piku peradangan dan kekakuan. Antioksidan rooibos menetralkan radikal bebas, menjaga elastisitas pembuluh darah. Rooibos juga menghambat enzim ACE, mirip obat hipertensi. Cara konsumsi, seduh 1 kantong atau 1 sendok teh rooibos dengan air panas 5-7 menit, minum sebelum tidur. Efek menenangkan, bantu tidur berkualitas. Tidur berkualitas penting untuk tekanan darah. Mengabaikan rooibos berarti membiarkan stres oksidatif merusak pembuluh darah. Studi membuktikan rooibos menghambat enzim A dan meningkatkan antioksidan darah. Rooibos bukan sekadar minuman eksotis, tapi fungsional. Investasi pada rooibos adalah investasi kesehatan jangka panjang. Rooibos mudah didapat, nikmat, dan efektif. Jangan tunggu hipertensi menyerang. Cegah dengan cara alami. Jadikan rooibos bagian dari gaya hidup sehat. Smart people, manfaatkan rooibos. Kita sudah bahas 10 teh penurun tekanan darah. Semua punya bukti ilmiah yang mendukung manfaatnya. Tapi ingat, teh bukan pil ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan. Tidak bisa makan sembarangan, malas olahraga, lalu berharap sembuh hanya dengan teh saja. Teh paling efektif jika dikombinasikan gaya hidup sehat. Kurangi garam, olahraga rutin, kelola stres, dan tidur cukup. Teh hanya bagian dari sistem, bukan solusi tunggal untuk tekanan darah tinggi. Konsultasikan dengan dokter sebelum rutin konsumsi herbal, apalagi jika sudah minum obat hipertensi dari dokter. Beberapa herbal bisa berinteraksi dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Jadilah pasien cerdas, kerjasama dengan dokter. Bagaimana pendapat Anda? Ada teh lain yang bermanfaat untuk kesehatan? Komentar di bawah, like, share, dan tag teman Anda juga. Berbagi info benar adalah bentuk kepedulian. Smart people, stay healthy, dan tetap semangat.